Ini bukan hoax. Timnas Indonesia akan menggantikan Israel di Olimpiade. Dan ini sedang diperbincangkan oleh media dunia. Saya harap teman-teman tonton ini sampai akhir agar tidak salah mengerti. Karena ini adalah pembahasan yang sangat sensitif ya teman-teman. Dan saya rasa kalau teman-teman nonton sampai akhir, teman-teman akan mengerti apa isi dari pembahasan bahwa Timnas Indonesia bisa menggantikan Israel di Olimpiade. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, tentu yang pertama saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa ya. Berdoa agar Timnas Indonesia benar-benar menggantikan Israel di Olimpiade. Jadi yang pertama ini, baru aja kemarin-kemarin kan kita tahu kalau ada Kongres FIFA di Bangkok. Yang dimana teman-teman juga mungkin lihat ya di Instagramnya Pak Erick Thohir. Pak Erick ini banyak ngupload foto sama petinggi-petinggi sepak bola lah gitu kan. Sehingga ini menunjukkan bahwa di sana itu sedang ada Kongres FIFA. Dan ada hal yang mengejutkan dan bagi saya ini sejarah juga, di mana Asosiasi Sepak Bola Palestina mengajukan sebuah proposal agar FIFA memban Israel dari semua keikutsertaan sepak bola yang dinaungi oleh FIFA. Sebenarnya ini bukan tanpa alasan ya, karena kalau dilihat dari trade record sebelumnya juga, FIFA udah memban Rusia, yang dimana dianggap menginvasi Ukraina, sehingga FIFA memban Rusia. Nah ini juga seharusnya, jika berkaca dari itu ya, FIFA bisa juga memban Israel atas proposal yang diajukan. Dan FIFA sekarang sedang merapatkan ini dan akan mengumumkannya tanggal 20 Juli nanti gitu kan. Tapi jika dilihat dari statistik yang ada, atau bukan statistik ya kalau soal politik kayak gini, tapi mungkin jika dilihat dari berita-berita yang ada, saya rasa di atas 50% Israel akan di-banned oleh FIFA di Olimpiade Paris ini. Nah, dan alasannya kenapa Timnas Indonesia yang akan menggantikan Israel, bagi saya persentasenya juga jika seandainya dipersentasekan ini di atas 50% juga. Bahkan mungkin di atas 70%. Jadi perhitungannya kayak gini ya teman-teman. Saya baca agar tidak salah menyebutkan. Jadi di Olimpiade Paris ini Eropa diwakilkan oleh 3 negara plus 1. Jadi 4. Jadi 3 negaranya ini diisi oleh Spanyol, Israel, karena Israel itu masuk ke Eropa ya, dan juga Ukraina. Dan plus 1-nya itu diisi oleh Prancis sebagai tuan rumah. Jadi udah genap nih 4 dan udah full. Nah, zona CONCACAF mereka mendapatkan 2 slot yang juga udah full diisi oleh Amerika Serikat dan juga Republik Dominika. Nah, juga Afrika ini mendapatkan 3,5 slot sama kayak Asia ya, 3,5 slot. Yang dimana 3-nya itu diisi oleh Maroko, Mali, dan juga Mesir. Dan setengahnya diisi oleh Guinea yang mendapatkan keberhasilan mengalahkan Indonesia di babak playoff. Nah, untuk Oceania diisi oleh 1 negara, 1 slot, dapat 1 slot yaitu New Zealand. Sementara Amerika Latin mendapatkan 2 slot yang juga udah diisi full oleh Paraguay dan juga Argentina. Nah, sementara Asia sama kayak Afrika tadi mendapatkan 3,5 slot. Yang 3-nya udah jelas kan, sama Jepang, Uzbek, dan Irak. Sementara posisi setengahnya nggak didapat karena wakil dari Asia yaitu Indonesia kalah oleh Guinea tadi saat melawan perwakilan dari Afrika di playoff. Nah, kenapa Indonesia yang cenderung mendapatkan persentase terbesar untuk bisa menggantikan Israel jika seandainya nanti FIFA benar memban Israel dan mencoret Israel di keikutsertaan Olimpiade. Saya tidak ingin masuk ke lebih dalam ke soal apa yang sedang dilakukan oleh Israel sekarang ke Palestina. Saya tidak ingin masuk ke situnya. Tapi intinya, jika secara data yang saya baca, paling tinggi bahwa di atas 50% Israel akan di-banned oleh FIFA. Dan penggantinya di atas 50% juga akan diisi oleh Indonesia. Kenapa? Karena tadi, bahwa wakil Asia yang setengahnya ini kosong. Yang dimana kita kalah oleh Guinea di babak playoff. Sebenarnya memang ada juga gitu kan pendapat lain yang dimana seharusnya yang menggantikan Israel ini katanya perwakilan dari Eropa. Karena kan Israel masuk ke Eropa. Nah sekarang juga sebenarnya di mana media-media Eropa juga sedang membicarakan bahwa kemungkinan besar yang akan menggantikan Israel itu Georgia.
Georgia ya kalau saya nggak salah, Georgia gitu kan yang akan menggantikan Israel di Olimpiade Paris karena Israel perwakilan dari Eropa. Itu ada, tapi persentasenya dikit. Jadi perhitungan-perhitungan saya berdasarkan tadi yang saya bacakan, skema masuk dari per slot zona Eropa, CONCACAF itu Asia, dan kemungkinan terbesarnya adalah Indonesia. Karena Indonesia masuk dulu ke playoff tadi. Jadi masuk dulu, jadi anggap nih, semua kan udah full Olimpiade ini oleh sama negara-negara yang saya sebutkan tadi. Tinggal satu slot diperebutkan untuk bisa masuk, yaitu slot antara perwakilan Afrika yang dimana dapat 3,5 slot dan juga perwakilan Asia yang juga 3,5 slot, yang setengahnya itu dari Afrika Guinea, dari Asia yaitu Indonesia, dan didapatlah setengah tambah setengah jadi 1, didapatlah Guinea. Jadi Eropa sebenarnya slotnya itu cuma 3, jatah slotnya itu cuma 3 yang diisi oleh Spanyol, Israel, Ukraina. Kenapa plus 1? Karena Perancis sebagai tuan rumah. Nah, jadi kemungkinannya, kenapa persentase Indonesia lebih besar di atas 50% dibandingkan Georgia? Karena perhitungan dari slot yang diberikan oleh FIFA, yang dimana lebih condong ke Asia. Nah, jadi teman-teman saya mengajak lebih baik kita mendukung aja. Kita dukung, kita doakan, semoga Indonesia benar-benar mewakili Asia untuk Olimpiade karena Israel di Bennett. Karena nanti tanggal 20 Juli pengumumannya gitu kan. Walaupun kita juga jangan berharap lebih karena takutnya ada satu hal yang membuat kita menjadi semangat bergairah lagi Indonesia bisa bermain di Olimpiade. Terlepas Indonesia akan berprestasi atau enggak, itu enggak jadi masalah bagi saya. Yang penting kita bisa dapat pengalaman, pemain bisa bermain di Olimpiade, bagaimana akan banyak mata dunia juga memandang Olimpiade, sehingga potensi-potensi pemain muda Indonesia itu akan banyak dilirik dunia. Itu yang lebih penting. Kalau soal juara atau masuk ke 16 besar itu hal yang bagi saya tidak terlalu penting, walaupun kita juga ingin berharap seperti itu. Yang penting adalah pengalaman dan kita bisa dipandang oleh dunia. Sepak bola kita dipandang oleh dunia. Itu yang paling penting. Nah, kita juga harus menunggu nih, apakah nanti akan ada reaksi dari Pak Erick Thohir atau juga dari Esko PSSI yang mungkin berkompeten untuk membicarakan hal ini. Karena bagi saya, ini jangan sampai ketiban emas yang tidak kita manfaatkan. Karena kan 20 Juli nih, pengumuman apakah Israel akan di Bennett atau enggak. Sementara Israel ini terletak di grup D yang bersama Mali, Jepang, dan juga Paraguay. Israel gitu kan. Jadi kalau Israel di Bennett digantikan oleh Indonesia, kita akan memainkan laga 20 Juli. Jadi di Bennettnya tanggal 20 Juli, pertandingan pertama di grup D itu Israel tanggal 25 Juli. Jadi kita perlu waktu 5 hari persiapan. Kalau seandainya mendadak, ini bahaya banget. Yang pertama persiapan tentang tim, persiapan tentang visa, tentang izin-izin, menginap, makan, dan segala macamnya gitu. Walaupun saya yakin juga kalau seandainya Indonesia nanti akan lolos, terus Israel di Bennett, walaupun belum diumumkan, saya yakin jika melihat seorang ketua umum Pak Erick Thohir akan ada bocoran dari FIFA untuk mempersiapkan tim Indonesia. Seperti itu. Jadi itu intinya bahwa kemungkinan besar kita akan menggantikan Israel di Olimpiade Paris ini sangat terbuka. Bahkan persentasenya di atas 50%. Kita doakan saja, mudah-mudahan ini benar-benar terjadi ya teman-teman, agar kita bisa mendapatkan pengalaman dari Olimpiade, agar kita terobati juga rasa sakit yang sebenarnya udah agak sedikit sembuh dari saat kualifikasi Piala Asia kemarin, kualifikasi Piala Asia, maksudnya Piala Asia U23 kemarin gitu kan. Mudah-mudahan aja lah Indonesia bisa lolos ke Olimpiade dan Israel benar-benar di Bennett. Pengumumannya tanggal 20 Juli dari FIFA. Nanti ya, ingat teman-teman, dan saya rasa kalau seandainya benar kita bisa mewakili Asia di Olimpiade ini sangat luar biasa banget. Dan ini bukan hal yang sebenarnya baru ya, karena dulu juga tahun 92 pernah di Euro juga Denmark menggantikan dari Yugoslavia kalau saya gak salah, karena peperangan menggantikannya dan menjadi juara juga, bahkan terkenal kan waktu itu Dinamit Denmark. Dan ini juga bisa terjadi kepada timnas Indonesia. Mudah-mudahan aja, doakan teman-teman. Seperti itu dulu mungkin membahas tentang ini, dan kita akan update lagi nanti gimana kelanjutannya. Assalamualaikum.